Hai, selamat datang di channel hiburan populer. Siapa yang tak kenal dengan Master Limbat? Ia adalah sosok pesulap yang identik dengan aksinya yang mendebarkan dan karakternya yang tak pernah sekalipun buka mulut di hadapan media. Belakangan tampaknya populer kembali karena kisru poligami dan permintaan cerai sang istri mudanya. Yuk cari tahu lebih banyak tentang Master Limbat pada konten hari ini. Profil dan fakta Master Limbat yang tampan saat muda. Tapi sebelum lanjut, pastikan ya kalian telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi channel ini biar kamu tidak ketinggalan konten terbaik setiap hari. Menjadi pesulap sejak SMA. Siapa sangka, jikapun saat ini tampilan Master Limbat dingin dan menyeramkan, namun di masa mudanya dirinya adalah sosok pemuda yang tampan, tegas, dan mulai memelihara janggut. Tetapi saat itu ia belum berambut gondrong seperti diinfokan oleh Liputan 6. Sementara itu digali dari sumber Wikipedia, Limbat lahir di Slawi, Tegal pada 6 Juli 1972. Nah, sejak SMA ia sudah menjadi seorang magician. Belakangan ia juga terlibat dalam dunia akting seperti sinetron Tarsan Cilik dan Baim Anak Saleh. Selain itu ia juga berpartisipasi dalam film Ghost Jenglot di tahun 2007, Maling Kutang di tahun 2009, The Mentalist di tahun 2011, dan terakhir Kasinem is Coming di tahun 2018. Jawa Rasulullah. Nama Limbat mulai populer di seantero tanah air saat dirinya dinobatkan sebagai Master Magician dalam acara The Master musim kedua yang ditayangkan oleh stasiun RCTI pada tahun 2009 silam. Disebut oleh Tribun News, saat perform pesulap 47 tahun itu selalu tampil dengan ciri khasnya yang konsisten dengan aliran yang selalu menampilkan adegan-adegan yang terkesan berbahaya dan juga memancing ketegangan. Nah, aksinya tersebut mengadaptasi Magician Criss Angel dalam acara yang berjudul Criss Angel Man Freak. Gimana? Ada yang sudah pernah nonton dan membandingkannya, gengs? Dekat dengan ibu. Meski penampilannya seram dan bikin kalian bakal gentar kalau dekat, tapi ternyata Limbat ini adalah sosok anak yang sayang dengan ibunya, gengs. Nah, dalam salah satu foto seperti ditampilkan laman kumparan, rambut Limbat saat itu sudah mulai gondrong meski belum seperti saat ini. Ia terlihat merangkul ibunya dengan penuh kasih sayang. Wah, biar serem, yang penting sayang ibu kan, gengs? Bergelar profesor dan kuasai 3 bahasa. Siapa sangka ternyata Limbat bergelar profesor loh, gengs. Nah, dalam sebuah foto yang diunggah di akun Instagramnya, seperti dimuat situs Nakita, Limbat membagikan potret dirinya dikukuhkan menjadi profesor pada tahun 2006 silam. Sontak hal tersebut menghebohkan dunia maya, dan tak sedikit warganet yang memuji dan kagum dengan pencapaian pria berjanggut itu. Tapi banyak juga warganet yang lantas penasaran, benarkah Limbat seorang profesor? Nah, Limbat diketahui ditetapkan sebagai profesor oleh perguruan tinggi bernama Institut Kesejahteraan Muslim di Jakarta dalam bidang ilmu pengembangan obat tradisional pada tahun 2006 silam. Namun saat nama perguruan tinggi tersebut ditelusuri di laman resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi milik Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, nyatanya tidak ada nama perguruan tinggi tersebut dalam arsip Kemristek Dikti. Nah, sementara itu ditulis oleh situs Merdeka, selain gelar profesor yang menjadi sorotan, ternyata Limbat juga menguasai 3 bahasa. Nah, selain bahasa Indonesia pada lembar riwayat hidup, juga tertulis ia memiliki kecakapan berbahasa Inggris dan juga Arab. Wah, keren ya! Misteri Burhan peliharaan Limbat. Pada awal-awal penampilannya, Limbat selalu membawa burung hantu bernama Burhan. Itu bukan kependekan dari Baharudin ya, gengs, tapi kependekan dari kata burung hantu itu sendiri. Nah, walau kini burung hantu itu sudah tidak lagi menemani Limbat,
Namun makhluk ini tetap mengundang banyak tanya di benak publik. Dan disebutkan oleh laman Vimela, beberapa orang menganggap bahwa Burhan sebagai sumber kekuatan sang pesulap. Bahkan ada yang menduga bahwa Limbat memindahkan rasa sakitnya pada burung hantu tersebut. Nah, anggapan itu ternyata salah, sebab ketika burung hantu yang oleh penggemar dinamakan Limbat itu menghilang, Limbat masih memiliki kekuatan yang luar biasa dan masih bisa menjalankan aksi spektakuler seperti biasanya. Sejumlah aksi spektakuler. Disebutkan Wikipedia, setidaknya ada 3 aksi spektakuler Limbat yang paling diingat. Pertama, Limbat melakukan aksi dengan berdiri di sebuah menara setinggi 20 meter dari hari Minggu 23 Agustus 2009 pukul 23.35 waktu Indonesia Barat sampai Senin 24 Agustus 2009 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan selama berdiri, dirinya tidak pernah makan dan juga minum, gengs. Nah, aksi ini ia lakukan dalam rangka memeriahkan milad RCTI yang ke-20 tahun. Aksi keduanya adalah ketika Limbat beraksi dalam kotak beton pada 31 Desember 2011, mulai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, hingga 1 Januari 2012 pukul 00 waktu Indonesia Barat, atau berada di dalamnya selama 12 jam tanpa makan dan juga minum. Nah, aksi beraninya kali ini ia dedikasikan untuk acara manusia beton. Dan aksi ini sekaligus mengukuhkan gelar dia sebagai seorang manusia beton. Sementara aksi ketiganya yang terkenal adalah saat menyambut final draw Piala Dunia di tahun 2010 yang diselenggarakan oleh RCTI. Saat itu Limbat melakukan aksi spektakuler dengan masuk ke dalam Human Aquarium selama 20 jam berturut-turut. Mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat tanggal 3 Desember 2009. Wah, Limbat emang bukan kaleng-kaleng ya, gengs? Kontak bisu. Salah satu ciri khas yang begitu kuat dari seorang Limbat adalah aksi bisunya selama perform dan saat tampil di televisi. Bahkan saat mendapat tawaran film, ia akan berpartisipasi selama tidak mengubah karakter bisunya. Lalu mengapa ia memilih mingkem? Jika kalian mengira itu bagian dari nasa ritualnya, maka itu sangat keliru, gengs. Dilansir oleh Tribun News, adik seperguruan Limbat Suro mengatakan, pria 4 anak tersebut tidak pernah berbicara di hadapan media karena ingin membentuk citra. Hal itu dilakukannya sejak tahun 1999. Limbat ingin membentuk citra sebagai public figure yang kuat, hebat dan tidak bisa diajak berbicara oleh manusia biasanya pada umumnya. Namun ia masih berbicara secara terbatas untuk urusan kerja dan juga keluarga. Nah, karakternya yang kuat itu justru menguntungkan baginya karena stasiun RCTI mengontraknya setelah memenangkan The Master di tahun 2009. Kontrak itu juga termasuk tidak berbicara di hadapan media. Nah, hingga pada tahun 2017, ia untuk kali pertama bersedia menjawab singkat sejumlah pertanyaan wartawan Tribun News. Kisru poligami. Seperti disebutkan sebelumnya, Limbat memiliki 4 anak dari 2 pernikahannya. Dengan istri pertamanya, Susi Indrawati, ia memiliki 3 orang anak. Sementara dari istri mudanya Benasir Endang, Limbat memiliki seorang anak. Limbat menikahi Benasir secara siri pada tahun 2011, dan pernikahan itu baru diketahui oleh istri pertama Limbat pada tahun 2012. Ia pun menentang pernikahan tersebut. Dan sejak saat itu Benasir sudah meminta cerai kepada Limbat karena tidak tahan dengan teror yang mengancamnya. Dilansir oleh Brilio.net, setelah melewati proses yang panjang selama bertahun-tahun, akhirnya pada tanggal 25 Juni 2020 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tiga Raksa mengabulkan permohonan cerai dari Benasir. Hal itu dikarenakan selama proses berlangsung, Limbat tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut. Nah gengs, itu dia tadi sekilas profil dan fakta sang Master Limbat yang belum pernah kamu ketahui dan mungkin bikin kalian penasaran sebelum ini. Oke deh gengs, terima kasih ya sudah menonton. Klik like, share, dan tuliskan pendapatmu di kolom bawah sana. Bye dan sampai jumpa.